Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di lain kesempatan saya akan melanjutkan tutorial remote SSH tetapi versi Windows, maaf. Kalau menggunakan Linux kita menggunakan OpenSSH ya, server. Kalau menggunakan Windows kita menggunakan aplikasi remote desktop untuk kliennya ya. Untuk server dia menggunakan OpenSSH, kalau kliennya dia menggunakan PuTTY. Kalau di Windows kita cukup fiturnya, untuk fitur remote-nya kita aktifkan, dan untuk melakukan remote-nya kita menggunakan remote desktop yang sudah tersedia di Windows. Oke, langsung saja kita close dahulu ya untuk tutorial yang lama. Kita jalankan Windows servernya ya. Oke, selanjutnya kita ubah network adapternya ke host only. Oke, klik kanan pada icon networknya, klik network setting ya. Nanti di sini akan muncul ya. Misalkan nanti di sininya NAT, kita ganti ke host only. Jadi nanti kita berkomunikasi Windows Server dengan Windows 10 saya secara fisik. Oke. Untuk remote melakukan remote sendiri, semua versi Windows mendukung remote desktop ya. Jadi di Windows sendiri sudah mendukung secara default aplikasi remote ini. Oke, langsung masuk. Untuk masuk ke Windows di VirtualBox ya, kita klik input, keyboard, insert, Ctrl Alt Del ya. Nanti dia login. Untuk passwordnya sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, instalasi sistem operasi jaringan GUI ya, Windows. Maksudnya adalah S besar, server kecil 1 2 3 4. Oke, langsung login. Oke, ini dia tampilannya. Tunggu saja dulu. Cancel ya. Syaratnya adalah kita melakukan konfigurasi juga di Windows servernya, sama halnya dengan kita tadi di Linux-nya. Untuk Windows cukup klik kanan pada icon network ya, klik kanan, open network and sharing center. Nanti change adapter, klik change adapter ya. Setelah itu klik kanan properties di Ethernetnya, cuma ada satu. Klik dua kali di Internet Protocol version 4, kita masukkan IP-nya.
Kita masukkan IP-nya 102.54 biar kita bedakan dengan IP server Linux ya, biar nggak ribet. Oke, untuk netmask 255.255.255.0. Oke, setelah itu close aja, close. Di Windows kita pastikan IP-nya sudah terkonfigurasi ya, klik kanan network tadi, sync adapter. Untuk bagian VirtualBox host only-nya kita konfigurasi, klik 2 kali IP protokol, kita isikan sama seperti tadi ya, 102 ya, boleh ya, karena kita kan sebagai klien. Oke, close saja. Kita cek koneksi dari Windows fisik, Windows 10 fisik saya ke Windows virtual, Windows server virtual ini. Oke, dengan perintah cmd, ketik ping ke alamat server 254, enter. Oke, sudah connect ya, dari Windows 10 ke Windows server. Sekarang kita sebaliknya ya, dari Windows server ke Windows kita, cmd ya, md. Oke, ping 192.168.100.2. Oke, setelah terkoneksi, langkah selanjutnya adalah untuk bagian server cukup aktifkan saja allow remote request-nya ya, tinggal kita cari, klik start ya, nanti di search-nya kita cari, ketikkan allow remote access. Oke, allow remote access, seperti ini ikonnya ya, teksnya seperti ini, allow remote access to your computer. Kita klik ya. Nah, seperti ini. Secara default di sini centangnya adalah don't allow remote connection. Untuk mengaktifkannya cukup pilih allow remote connection to this computer. Oke, kita oke aja ini, apply, oke. Dah, seperti itu aja. Langkah selanjutnya adalah testing ya, dari Windows 10 ke Windows Server. Oke, menggunakan tools bawaan yang sudah disediakan oleh Windows juga, bernama Remote Desktop. Jadi di klien kita untuk ngeremote-nya kita cukup pakai Remote Desktop Connection. Klik. Nah, kita arahkan ke Windows servernya, IP Windows Server 192.168.100.254. Syarat dari koneksi ini adalah server tujuan sudah terpassword ya, sudah terpassword. Oke, tadi kalau kita ingat user name-nya username-nya ini adalah administrator ya, dan passwordnya server S besar 1234. Oke, kita connect saja, connect. Oke, dia minta username dan password, ketikkan administrator, disesuaikan ya dengan username Windows-nya. Untuk username ini kita bisa cari di sini ya, klik Explorer, arahkan ke C ya, user.
Nah, di sini nanti ada dua user, public dan administrator ya. Selain public ya di sini ya. Ini dia usernya, administrator. Harus disamakan besar kecilnya huruf. Oke, langsung aja untuk password S besar server 1234. Oke, seperti ini ya. Untuk mengingat tinggal checklist saja remnya. Oke, terkoneksi. Nah, ini adalah sertifikat sama seperti kita terkoneksi dengan Linux ya tadi. Kita jawab yes. Oke, ini dia. Ini adalah tampilan dari remote kita ke Windows Server atau komputer tujuan. Jadi kita di sini bisa ngapain aja, bisa ngedit, bisa lakukan penghapusan, setting dan lain-lain. Nah, di sini ini adalah toolbar ya, bisa kita singkirkan. Kalau misal kita ingin keluar ya seperti ini. Kalau pada saat kita melakukan login menggunakan remote desktop, di Windows Server secara otomatis akan melakukan logout ya. Jadi kalau misal nanti ada komputernya sedang jahil ya, orang jahil, setelah dia lagi ngotak-ngatik, kita remote secara otomatis dia akan keluar. Oke, sampai di sini. Untuk maximize, untuk close bisa close di sini atau close di sini. Oke, kita close aja di sini, close, yes ya. Nah, seperti itu untuk tutorial remote desktopnya sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.